Good morning, everybody. Good morning, students. Nice to see you this morning. I hope you all fine today. I hope you will learn today with your spirit. Please build your spirit up in learning English. So, today I would like to explain about the narrative text. Please listen to my explanation. What is narrative text? Narrative text is an imaginative story to entertain people. It is a type of text that tells a chronological story in the past. Narrative text is a story with complication or problematic events, and it tries to find the solution to solve the problems. An important thing in this part of narrative text is the narrative mode, the set of methods used to communicate the narrative text through a process narration. Jadi, narrative text itu adalah sebuah tulisan atau cerita yang dibuat secara runut dalam kalimat lampau. Jadi, bentuknya harus simple past tense ya. Kemudian menceritakan sebuah kisah, baik imajinatif maupun nyata, yang dimodifikasi dan disusun berdasarkan urutan kejadian di masa lalu. Jenis-jenis narrative text. The varieties of narrative text. There are fairy tales, a fable, myth or mythos, legend, and then folklore or folktale, love story, romance, horror stories, science fiction, dan personal experience. Ya, jadi kita bisa lihat jenis-jenis narrative text. Fairy tales atau dongeng. Sebagai contoh, dongeng Cinderella, Timun Mas, ya. Kemudian kita tahu juga ada fable atau dunia binatang. Dalam dunia binatang tersebut, biasanya binatang itu digambarkan seperti layaknya seorang manusia. Bisa berbicara dan bisa bertingkah seperti layaknya manusia. Contoh-contoh fable seperti The Ugly Duckling, kemudian The Country of the Mice, The Bear and the Rabbit, and The Greedy Monkey, dan masih banyak lagi cerita-cerita fable atau dunia binatang. Selanjutnya, myth atau mitos. Banyak sekali mitos yang kita tahu, naratif teks, bagian dari naratif teks ya, cerita mitos yang ada di cerita-cerita Indonesia ya. Contohnya seperti cerita Aji Saka dan Dewantara ya. Dewantara Cangkar biasanya yang kita tahu ya, itu adalah bagian dari mitos. Kemudian legend, legenda. Number 4 is legend or legenda. The legend of Rawapening, legend of Candi Prambanan, legend of Tobelek is the few stories that are very popular in Indonesia. Ya, jadi legenda tentang bagaimana Tobelek atau Danau Toba terciptanya. Ya, memang kalau legenda itu berupa hal-hal yang bagaimana terjadinya suatu daerah ya. Legenda itu biasanya menggambarkan kisah-kisah zaman dahulu kala
terciptanya sebuah kampung, sebuah dataran, sebuah daerah, itu disebut legenda. Ya, untuk legenda yang populer, misalnya how to create the Tobeli or the story of Tobeli, ya, the legend of Rawapening, that's the popular stories. In North Sumatra, there is Danau Toba atau Tobeli yang dikisahkan tercipta dari air mata seekor ikan. Ya, that's one of the narrative texts that are very popular in Indonesia. And then we know about folktale or folklore atau cerita rakyat. Jenis cerita rakyat diceritakan tentang hal-hal turun-temurun yang runut ceritanya yang terjadi di masyarakat kita. The example for folktale or folklore is Malin Kundang. Ya, we all know that Malin Kundang is got the girl from the god become a stone. Ya, bagaimana kita tahu si Malin Kundang anak durhaka ini dikutuk oleh dewa menjadi sebuah batu. Kemudian lanjutnya love story or romance. Ya, the popular love story that we all know, that's Romeo and Juliet. Kalau di Indonesia namanya Romi dan Yuli. Adalah salah satu cerita yang cukup terkenal tentang perjalanan percintaan seorang pemuda dan gadis yang dilarang oleh kedua belah pihak orang tuanya, dan akhirnya Romeo mati didampingi oleh Juliet. Itu cerita tentang cinta abadi antara Romeo and Juliet, salah satu contoh naratif teks. And then horror stories. Ya, horror stories ini cerita-cerita tentang hal-hal yang menyeramkan, ya, yang biasa terjadi baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Cerita-cerita demikian disebut horror stories, adalah bagian juga dari naratif teks. And then one of the popular film or stories that the children likes very much is about science fiction atau fiksi ilmiah. Contohnya kayak film-film Marvel, ya, kemudian komik-komik, contoh seperti Star Wars, dan masih banyak lagi cerita fiksi ilmiah yang juga bagian dari naratif teks. And then if we talk about the popular person that motivate us about the autobiography or the biography of the popular person that can motivate us, it's called the personal experience atau pengalaman pribadi. Itu masuk dalam naratif teks juga. Misalnya kita bercerita tentang tokoh-tokoh terkenal yang bisa memotivasi atau yang who can inspire us, ya, yang bisa menginspirasi. Cerita itu juga bagian dari naratif teks. Alright, now we talk about the generic structure of narrative text. The generic structure of the narrative text, there is a orientation, complication, resolution, and pre-orientation. Yeah. The orientation set the scene where and when the story happened and introduces the participants of the story, who and what is involved of the story. Ya, jadi di orientation itu kita bercerita tentang tokoh, ya, tokoh sentral dalam sebuah cerita, ya, digambarkan di situ misalnya tokoh sentral tersebut, bagaimana tokoh tersebut bisa menjadi hal yang utama di dalam sebuah cerita. Kemudian jenisnya di paragraf awal
Pengenalan tentang tokoh itu agar si pembaca maupun si pemirsa yang menonton film tersebut mengerti maksud daripada the writer, ya. Jadi dalam paragraf penulis itu mengenalkan tokoh, kemudian latar belakangnya, kemudian informasi penting apa yang bisa ditunjukkan oleh si penulis tentang tokoh tersebut agar pembaca atau penonton memahami dengan jelas arti dari film atau bacaan tersebut. Kemudian complication. Complication tells the beginning of the problems which leads to the climax, to the crisis of the main participants. Jadi di dalam complication ini itu bicara tentang paragraf di mana di situ menceritakan tentang komplikasi atau hal-hal yang membuat konflik dalam cerita tersebut, ya. Kemudian resolution. The problem or the crisis is resolved either in a happy ending or in a sad ending or tragic ending. Jadi di dalam resolution ini itu diceritakan tentang konflik yang ada, kemudian bagaimana cara penyelesaiannya. Jadi merupakan bagian akhir dari sebuah cerita. Kadang penulis menginginkan tidak terjadi happy ending atau sad ending, tapi penulis membuat penasaran bagi si pembaca atau pemirsanya. Misalnya saja, di dalam resolusi sebuah cerita misteri atau horor, sering berupa masalah lain yang harus dipecahkan, ya. Jadi resolusi ini sengaja dibuat oleh penulis, maksudnya untuk menambah ketegangan atau menambah penasaran dari si pembaca akan cerita tersebut, bagaimana kelanjutannya, seperti itu, ya. Dan di akhir kita ada reorientation or coda. This is the closing events to the story, to closing remark, ya, to the story, and it is optional, ya. Jadi ada optionnya di sini. It consists of a moral lesson, advice, or teaching from the writer. Jadi maksudnya di dalam reorientation biasanya ada moral value atau pesan moral yang ingin disampaikan oleh si penulis atau si pembuat film kepada penonton atau pembacanya. Demikian. Ada hal yang perlu kita ingat juga mengenai karakteristik dari atau ciri-ciri dari naratif teks, ya. Satu, jangan lupa juga ini hal-hal yang perlu diingat bahwa naratif teks menceritakan kisah yang terjadi di masa lalu. Jadi bentuk daripada kalimat harus simple past tense, ya. Kemudian menggunakan noun atau kata benda untuk menunjuk tokoh hewan, orang, misalnya the dog, the man, or something like that. Kemudian menceritakan kisah-kisah yang sudah diketahui oleh banyak orang dan juga berkembang di masyarakat. Ya, contohnya seperti naga biru dalam cerita legenda Rawa Pening, atau si Malin Kundang anak durhaka, atau juga dalam cerita Cinderella yang sudah banyak dengan berbagai versi, ya. Kemudian komposisi cerita dalam naratif teks terdiri atas setting waktu, tempat, tema cerita, tokoh, suasana. Ciri-ciri naratif teks lainnya adalah bisa tersusun dalam sebuah sequel sederhana, the simple sequel, atau beberapa sequel yang kompleks, ya. Kemudian diceritakan dengan bahasa yang ringan dan asik. Because the purpose of the narrative text is to entertain the people, ya. Jadi karena sifatnya untuk menghibur, jadi diceritakan dengan bahasa yang ringan. Kemudian kalau berupa film juga film yang ringan dan asik. Ya. I think that's my explanation. Thank you for watching and thank you for listening. I hope you all will understand clearly about what
I'm talking about my explanation about the narrative text, and you can understand well the differences between descriptive text that we have already learned a week ago and narrative text today. Alright? Thank you. Yeah, and if you want to ask me, please you can ask me. Alright.